banyak habis dibagi X min 2, suku banyak itu juga habis dibagi berapa? Ya, oke. Nah, kalau habis dibagi X min 2, itu berarti apa? Menurut teorema sisa, maka P kalau X-nya diganti dengan 2, itu jadi 0 gitu ya. Jadi kita masukin nih, P-nya, X-nya 2, maka X-nya diganti dengan 2, ya. Ini 2 pangkat 3 dikurangi K kali 2, ya. Tambah 4 kali 2 tambah K sama dengan 0. Ini berarti 8 min 2K plus 8 plus K sama dengan 0. Berarti K-nya 16 gitu. Maka si persamaan ini kita bisa ulang lagi tulisnya. K-nya diganti dengan 16 ya. Maka PX-nya sama dengan ya X pangkat 3 min 12X plus 16 ya. Suku banyak ini juga habis dibagi berapa, artinya kita harus memfaktorkan ini. Ya ini harus difaktorkan biar kita tahu faktornya berapa aja. Yang bisa habis membagi polinomial ini berapa aja. Kita pakai bagi kurung biasa ya, long division. X pangkat 3 min 2X, 12X plus 16 dibagi X min 2. Kita fokus ke unsur pertama aja nih, suku pertama. X pangkat 3 dibagi X berapa? X kuadrat kan? Lalu X kuadrat dikaliin lagi ke masing-masing ini jadi X pangkat 3, X kuadrat kali min 2, min 2X kuadrat. Ya, kayak terus dikurangi. X kuadrat cuma ada min 2 nih. Jadi 0 min 2, berarti 2X kuadrat. Ini min 12X plus 16 ya. Terus fokus lagi ke unsur pertama, 2X pangkat 2 dibagi X ya 2X. Berarti plus 2X kaliin lagi. 2X kuadrat min 4X kurangin lagi. Ya, min 12X min 4X berarti min 8X plus 16. Ya. Nah, terus kita fokus ke min suku pertama min 8X bagi X ya min 8. Ya, maka kaliin lagi, maka hasilnya 0. Tuh, berarti polinomial ini bisa difaktorkan menjadi X min 2 dikali X kuadrat plus 3X min 8 ya. Ini kan hasil baginya ya. Nah, X kuadrat min 2X min 8 kan kita bisa faktorkan jadi X plus 4 X min 2. Jadi ini faktor-faktornya nih yang bisa membuat si polinomial ini habis dibagi ya. Tadi udah ada X min 2, satunya lagi X plus 4 itu ya. Nomor 3, jika polinomial ini habis dibagi X plus 1 sisanya, nah kita pakai teorema sisa. Kalau habis dibagi ini artinya, kalau habis dibagi X plus 1 artinya sisanya itu adalah P dikali min 1. Atau polinomial tadi dimasukin X-nya min 1 ya. Masukin nih X-nya min 1. Ya, berarti 2 kali min 1 pangkat 20 dikurangi 3 kali min 1 pangkat 15. Pokoknya X-nya diganti dengan min 1. Ya, maka hasilnya 2. Kalau pangkat genap berarti dia jadi positif nih min 1 ya. Jadi 2. Kalau pangkat ganjil jadi negatif. Maka ini 2 plus 3. Ini genap. Jadi ini min 2. Ini min 1 plus 10. Ya. Maka hasilnya adalah 12. Jadi sisanya adalah 12. Nomor 4. Suku banyak dibagi dengan X plus 2 sisanya 16. Berarti ini teorema sisa ya. P min 2 ini kan jadi X-nya min 2. Sisanya 16. Berarti P min 2 sama dengan 16 ya. Kita masukin tuh. Oh ini ada A-nya nih. A-nya kita harus cari ya. Masukin X-nya min 2. Jadi 3 kali min 2 pangkat 3, masukin min 2 X-nya. Lalu kita dapat min 2 pangkat 3 berarti min 8 kali 3 min 24 ya. Ini 28, ini min 2A, ini A, ini 3, 16. Berarti hasilnya min A, ini 4 tambah 3, 7. Ya, jadi A-nya min 9. Ya, nomor 5. Suku banyak dibagi X kuadrat min 4 bersisa 60 min 3X. Jika P dan Q-nya berapa? Kita buat pembagian kayak bagi kurung aja ya. Di sini ada 3X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3.
tambah 2x kuadrat min 7x min Q dibagi dengan x kuadrat min 4. Ingat kalau pembagian panjang fokus ke unsur pertama. 3x pangkat 4 dibagi x kuadrat, 3x kuadrat ya. Lalu kalikan jadi 3x pangkat 4 ya dikurangi 12x kuadrat. Lalu dikurang ya, dikurang hasilnya. Nah, px pangkat 3 nggak ada lawannya kan, berarti tetap px pangkat 3 2x kuadrat dikurangi min 12 berarti 14x kuadrat ya. Min 7x nggak ada lawan. Oke, kita fokus ke unsur pertama aja. Px pangkat 3 dibagi x kuadrat berarti px ya. Px dikali ke bawah, px pangkat 3 dikurangi 4px. Kurangi ya, 14x kuadrat nggak ada lawan nih, berarti tetap di sini 14x kuadrat. Nah, min 7x dikurangi min 4px. Ya, berarti gimana? Ini kan jadi plus, tarik aja ke depan ya. 4p min 7x gitu ya. Ditambah itu juga sama min Q min 5 dikurangi min 56 berarti 56 min Q. Nah, ini katanya sisanya, ini kan sisa nih. Ini sisa ya. Sisanya itu adalah 60 min 3x, artinya koefisien x di sini. Koefisien x di sini adalah 3. Oh, sorry, min 3, bukan 3 ya. Min 3. Di sininya min 3. Berarti 4p min 7 sama dengan min 3, 4p-nya 4, p-nya 1. Gitu ya. Kemudian yang ini 60 nih. Konstantanya 60, maka Q-nya min 4. Gitu ya. Jadi p-nya 1, Q-nya min 4. Nomor 7 dulu kelewat ya. Suku banyak fx jika dibagi x plus 2 sisanya 8. Fx jika dibagi x kuadrat min 2x min 3 bersisa x min 5. Jika fx dibagi x kuadrat min x min 6 sisanya berapa? Nah, fx dibagi x plus 2 sisanya 8 artinya apa? Artinya f min 2 itu sama dengan 8. Itu teorema sisa ya. Terus fx dibagi x kuadrat min 2x min 3. Ini kalau kita faktorkan jadi x min 3 x plus 1 ya. Sisanya itu x min 5 katanya. Berarti kalau begitu F3 ya. F3 berapa? F3 berarti X-nya kan diganti dengan 3. Maka ini min 2. F min 1. X-nya diganti dengan min 1 berarti min 6 gitu. Nah, sekarang Fx dibagi dengan X kuadrat min X min 6. Ini kalau difaktorkan X min 3 X plus 2 ya. Ingat kalau satu fungsi dibagi dengan x kuadrat maka sisanya itu bentuk linier x pangkat 1 ax plus b. Tugas kita adalah nyari a-nya berapa, b-nya berapa ya. Nah, F3 kan kita tahu tadi F3 sama dengan min 2 ya dari sini. Tuh. F3 itu sama dengan min 2. Maka min 2 sama dengan 3, x-nya diganti 3, 3a plus b. Ya, F min 2 ya, F min 2 itu 8 dari sini ya, berarti 8 sama dengan X nya ganti dengan min 2 plus B. Dari situ kita dapat A nya 5A sama dengan min 10 ya, A nya min 2. Oke, A nya min 2, B nya berapa ya, dimasukin aja ke rumus yang pertama. Min 2 sama dengan 3 kali min 2 tambah B, berarti B-nya 4. Jadi sisanya itu adalah A-nya min 2, min 2x, B-nya 4 plus 4. Gitu, ya. Nomor 6. Suku banyak fx jika dibagi x min 1 bersisa 5. Nah, berarti f1 sama dengan 5. Fx jika dibagi dengan 2x min 1 sisanya 3. Berarti f setengah ya, karena ini 2x min 1. Berarti ini kan 2x sama dengan 1, x sama dengan setengah ya. F setengahnya 3. Jika fx dibagi dengan 2x kuadrat min 3x plus 1, sisanya berapa? Sisanya, ingat kalau dibagi pangkat 2, sisanya jadi pangkat 1, ax plus b. Kita masih harus cari a-nya berapa, b-nya berapa ya.
Nah, ini kalau difaktorkan jadi 2x min 1 sama x min 1. Bener ya? 2x kuadrat min 2x, iya. Ya. Oke, berarti ya kita harus cari kalau F1 masukin x-nya 1. Ke sini ke sisa ya, masukin x-nya 1 sini. Maka A plus B sama dengan 5 tadi, F1 sama dengan 5 ya. Terus F setengah sama dengan 3, berarti X-nya masukin setengah. Pakai cara, apa namanya? Ya, pakai cara substitusi atau eliminasi kita bisa dapat ya. Kita bisa dapat A-nya 4, B-nya 1. Ya, jadi sisanya adalah 4x plus 1. Ya, karena A-nya 4, B-nya 1. Oke, nomor 8. Diketahui Hx sama dengan Fx per Gx. Sisa pembagian Fx dengan X plus 1 itu 4. Dengan X min 2 itu 10. Berarti F min 1 sama dengan 4. Ini datanya ya. Terus ini F2 sama dengan 10. Nah, sekarang kalau Gx dibagi dengan X plus 1, berarti G min 1 itu sama dengan min 1. Jika Gx dibagi dengan X min 2, maka sisanya 2. Jadi G2 sama dengan 2. Hx, jika Hx dibagi dengan X kuadrat min X min 2, sisanya berapa? Sisanya pasti linear ya. Pasti X-nya pangkat 1 jadi AX plus B. Kita harus cari tahu A sama B-nya berapa. Pertama, ini kalau kita faktorkan itu jadi X min 2 X plus 1. Kalau Hx dibagi X min 2, Hx itu kan Fx bagi Gx ya. Berarti H2 sisanya nih. H2 itu sama dengan F2 dibagi G2 ya. F2 kan kita udah tahu 10, G2 2, berarti 5. Maka kita bisa masukin tuh. X-nya 2 kan, AX berarti 2A plus B sama dengan 5. Nah, sekarang kalau Hx dibagi X plus 1 berarti H-1 nih. H-1 berarti F-1 dibagi G-1. F-1 4, G-1 min 1, maka ini min 4. Gitu ya. Jadi ketika dimasukin X-nya min 1, maka ini jadi min A plus B sama dengan min 4 ya. Eliminasi 3A sama dengan 9, maka A-nya 3 ya. Terus min 3, B-nya berarti min 1. Maka sisanya adalah 3X min 1. Nomor 9. Suku banyak Fx dibagi X kuadrat min 1 kali X plus 5 itu bersisa 2X kuadrat min X plus 1 ya. Ini berarti dibagi dengan kalau F min 1, nah kita kan bisa masukin ya. Kalau F min 1 ya, Fx dibagi dengan X kuadrat min 1, sisanya adalah AX plus B, ya. Oke, ya ini jadi dimasukin nih, kalau F-nya min 1, ya, maka ini masukin 2 kali min 1 kuadrat, 2 tambah 1 tambah 1, ya, jadi 4, dan kalau F-nya 1 segini, 2, ya. Nah, Fx dibagi dengan X kuadrat min 1 artinya X min 1, X plus 1 ya. Sisanya itu AX plus B. Ya. Nah, berarti F1 sama dengan X-nya ganti 1. A plus B itu sama dengan 2 dari sini. Ya, 2. F min 1. X-nya ganti dengan min 1 sama dengan 4 dari sini. Ya. Maka dari eliminasi kita dapat 2A sama dengan min 2. A-nya berarti min 1. Berarti B-nya sama dengan 2 tambah 1 ya, 3, maka sisanya adalah min X plus 3. Nomor 10, hasil dari sisa pembagian. Fx dibagi dengan X min 1, sisanya, hasil dan sisa pembagian, berarti hasilnya itu Hx, ya, sisanya 2, ya, berarti F1 sama dengan 2. Kalau Hx dibagi dengan X min 3, sisanya min 4, maka H3 sama dengan min 4 ya.
Apa maksudnya hasil sama sisa bagi ini tadi? Ya, kalau fx dibagi dengan x min 1, hasil baginya itu hx. Kemudian sisanya yang di bawah, sisanya 2 ya. Jadi kita bisa tulis nih sebetulnya ya, fx itu sama dengan hx dikali x min 1, betul ya? Ditambah 2, tambah sisa gitu kan. Ya, sama kayak kalau kita membagi angka gitu ya. Misalkan 121 dibagi 2. 6 ya, 12 1 0 ya. Nah, kayak gini. Nah, ini berarti kan 121 itu sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1 ya. Ini juga sama. Maka fx sama dengan hx kali x min 1 ditambah 2. Nah, sekarang f3 itu sama dengan, masukin x-nya 3 nih. Ya, karena kita pengen fx dibagi dengan x kuadrat min 4x plus 3. Jadi kita cari dulu f3 ya. F3 berarti h3 dikali x-nya ganti 3 aja ya. H3 kan ini min 4 nih. Jadi nah ini. Jadi f3 sama dengan h3 kali 3 min 1 tambah 2. F3 berarti h3 itu dari sini kan min 4 kali 2 plus 2, berarti F3 itu min 6. Tuh, F1-nya 2, F3-nya min 6. Jadi ketika Fx dibagi oleh ini, X kuadrat min 4X plus 3, kalau kita faktorkan jadi X min 3, X min 1. Ya. Sisanya pasti AX plus B. Kita harus cari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, dari data kita tahu F3 sama dengan min 6, ya kan? Berarti masukin X-nya 3. Masukin X-nya 3. Sebentar, nih 3. Berarti 3 ya. Ini bukan A nih, tapi 3. F3 sama dengan 6, oke. Berarti ini 3A plus B sama dengan min 6. Terus F1 sama dengan 2. Ya, F1-nya 2 dari sini, dari atas ya. F1-nya 2. A tambah B sama dengan 2. Berarti ini kurangi. Ini jadi berapa? 3A dikurangi A. Berarti 2A ya. 2A sama dengan 8. Maka A-nya 4. Gitu. A-nya 4. B-nya berapa? B-nya min 2. Maka sisanya adalah 4x min 2. Nggak ada ya. Coba lihat. Apa yang salah tadi? F3. F3 berarti 3A plus B sama dengan min 6. Ini A plus B sama dengan 2. Ya. 3A, 2A sama dengan, min 8 nih. Ya, A-nya min 4 gitu. A min 4 berarti B-nya malah 6. Ya, berarti min 4x plus 6. Itu ya, ada jawabannya. Nomor 11. Jika fx habis dibagi x min 1, sisa pembagian fx dengan x min 1 x plus 1 adalah, ya, kalau habis dibagi x min 1, maka F1 sama dengan 0, teorema sisa ya. Jika Fx dibagi X min 1 X plus 1, itu sisanya pasti AX plus B ya, karena ini kuadrat, maka sisanya pangkat 1. Masukin F1 itu kan sama dengan A plus B sama dengan 0. Kan udah diketahui ya. Tapi yang satu lagi kalau X-nya min 1, ini berarti min A plus B sama dengan F min 1 aja kita taruh begitu. Jadi ketika kita kurangin 2A sama dengan min F min 1, maka A-nya min setengah F min 1. F min 1 gitu ya. Oke, A tambah B sama dengan 0, dapat B-nya segini. B-nya ini, maka sisanya adalah AX plus BA-nya min setengah F min 1, X ditambah setengah F min 1. Ini difaktorkan F min 1 setengah min setengah F min 1 ya. Oh, ini difaktorin, jadi karena ini minus, maka ini harus minus juga nih. Ya, jadi jawabannya yang F minus 1
1 minus X ya, yang E. Koreksi yang nomor 11. Oke. Karena ini minus di sini, maka ini harus minus. Ya, nomor 12. Satu polinomial berderajat 3 habis dibagi X min 1 dan X min 2. Bersisa 2 jika dibagi dengan X plus 1 dan bersisa 2 jika dibagi dengan X ya. Berarti dari sini menurut teorema sisa di sini F1 sama dengan 0 ya, F2 sama dengan 0, F min 1 sama dengan 2, F0 sama dengan 2 ya. Oke, berarti nah kita berarti ini polinomial berderajat 3, maka untuk umumnya kan gini ya. Dengan 4 persamaan ini kita harus menentukan A, B, C sama D ya. Pertama F1 berarti X-nya ganti dengan 1. Jadi A tambah B tambah C tambah D sama dengan 0. F2 berarti AX-nya ganti dengan 2. 2 pangkat 3 8 ya. 4 2C plus D. F min 1. F min 1 berarti ini min A ya plus B karena dikuadratin positif, min C plus D sama dengan 2. Kalau F0 berarti X-nya 0, maka kita langsung dapat D. D-nya sama dengan 2 ya. Oke, terus kita eliminasi persamaan ke-1 sama kedua. Ya, persamaan 1 dan kedua ditambah bisa langsung hilang tuh A sama C. Sisanya 2B ditambah 4 sama dengan 2. Maka 2B sama dengan min 2, B-nya min 1 ya. Nah, kita ambil lagi persamaan 2 ya, 8A plus 4 kali ganti B-nya dengan min 1 tambah 2C tambah 2, D-nya tadi 2 ya. Terus disederhanakan jadi gitu, 8A plus 2C min 2 sama dengan 0. Kemudian ambil persamaan 1, A min 1 ya, B-nya ganti dengan min 1 ya, tambah C plus 2 sama dengan 0. A tambah C plus 1 sama dengan 0, berarti ini persamaan 5, 4 dan 5 kita eliminasi ya, ini kemudian persamaan 5 nya dikali 2, 2A plus 2C plus 2 sama dengan 0, kita kurangi maka hasil 6A min 4 sama dengan 0 ya, maka A nya adalah 2/3. Oke, nah dari sini kita cari C, A nya 2/3 tambah C tambah 1, jadi C nya adalah 5/3 minus ya, minus 5/3, jadi persamaannya ini 13. X min 1 kuadrat adalah faktor dari polinomial. Faktor lain polinomial tersebut adalah ya, kita tinggal bagi pakai bagi kurung biasa. X min 1 kuadrat itu sama dengan ini ya. Nah, kita bagi nih polinomialnya sama ini. Ingat fokus ke unsur pertama, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 itu X ya. Kemudian dikali jadi X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X ya, terus dikurang ya. Ini kan berarti min P dikurangi min 2 gitu ya. Tapi ini kan jadi positif, maka jadi 2 min P. 2 min P X kuadrat ditambah 4X plus Q. Oke, fokus ke unsur pertama nih. Ini dibagi X kuadrat berapa? 2 plus 2 min P ya. Nah, terus dikaliin 2 min PX kuadrat dikurangi 2 kali 2 min PX ya, dikurangi 2 min P ya, ditambah 2 min P. Oke, kurangi ini habis. Kemudian ini berarti 4X min 22P, berarti ini dijumlahin aja jadi gini X ya, tambah Q min 2 min P ya, ini berarti P min 2P plus 4 ya X. Nah, kalau ini habis dibagi berarti sisanya tuh 0 ya, artinya ini 0, ini 0, ini juga 0 gitu. Jadi dari situ kita dapat min 2P plus 8 sama dengan 0, maka 2P sama 8, P nya 4. Yang ini berarti Q nya sama dengan min 2 ya. Faktor lainnya yang mana? Faktor lainnya ya ini hasil bagi X ditambah 2 min P, sedangkan P nya 4. Jadi X dikurang 2 ya. Nomor 14. Polinomial jika dibagi X kuadrat plus X min 2 sisanya AX plus 2 ya.
Dan jika dibagi X min 1 sisanya 3A. Ya, nilai A berapa? Nah, ini kalau F-nya dimasukin min 2, ya, X-nya min 2 ya, min 2A plus 1. Kalau F-nya 1 masukin berarti A plus 2 ya. Nah, ini Fx dibagi X min 1 sisanya 3A, berarti F1 sama dengan 3A. Artinya ini sama nih. Ya, ini dengan ini sama kan, F1. Berarti kita bisa samain. 2A plus 2 sama dengan 3A. Ya, maka 2A sama dengan 2, A-nya 1. Ya. Nomor 15. X min 1 adalah faktor dari X Fx plus 1. Fx dibagi dengan X kuadrat min X min 6, sisanya adalah X min 10. Fx dibagi dengan X kuadrat min 4X plus 3, sisanya AX plus B. Jika Fx dibagi X kuadrat min 4X plus 3, sisanya berapa gitu ya. Nah, ini kita belum tahu nih. Oke, nanti nomor 15 nyusul ya.